Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya terhadap kita semua. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rahmasari dengan NIM 2030502132, kelas 2052 BPIE. Program studi Bimbingan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, mata kuliah pengantar psikoterapi dengan dosen pengampu Haji Hendra Wijaya SAG MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tema pokok, yaitu teori analisis transaksional. Yang pertama, konsep dasar terapi analisis transaksional mengenai perilaku. Yang kedua, unsur-unsur terapi, munculnya gangguan, tujuan terapi, peran terapis, dan yang ketiga, teknik dan prosedur terapi. Teori analisis transaksional merupakan salah satu pendekatan psikoterapi yang menekankan pada hubungan interaksional. Ini dapat digunakan untuk terapi individual, terutama untuk pendekatan kelompok. Pendekatan ini menekankan pada aspek perjanjian dan keputusan. Melalui perjanjian, tujuan dan arah proses terapi dikembangkan. Di sini ditekankan pentingnya keputusan yang diambil oleh klien. Prosesnya yang mengutamakan kemampuan klien untuk membuat keputusan sendiri dan keputusan baru guna kemampuan hidupnya sendiri. Teori ini karya besar Eric Berne 1964 yang dituliskan dalam buku Games People Play. Berne adalah seorang ahli ilmu jiwa terkenal dari kelompok humanisme. Konsep dasar teori analisis transaksional mengenai perilaku. Memahami konsep pokok analisis transaksional tentang kepribadian manusia tersimpul dalam istilah yang digunakan dalam teori, yaitu ego stance, keadaan ego, transaksional, game atau permainan, stroke, dorongan atau perhatian, egogram, takaran atau energi ego. Unsur-unsur terapi, munculnya masalah atau gangguan. Meskipun percaya bahwa manusia memiliki kesanggupan untuk memilih, Berne merasa bahwa hanya sedikit orang yang sampai pada kesadaran akan perlunya menjadi otonom. Manusia dilahirkan bebas, tetapi salah satu hal yang paling penting yang dipelajari adalah berbuat sebagaimana diperintahkan, dan dia menghabiskan sisi hidupnya dengan berbuat seperti itu. Jadi, penghambatan diri yang pertama yaitu adalah penghambatan pada orang tua. Dia menuruti perintah-perintah orang tua untuk selamanya hanya dalam beberapa keadaan yang memperoleh hak untuk memilih cara-cara sendiri dan menghibur diri dengan suatu situasi ilusi tentang otonomi. Tujuan terapi. Tujuan atas dasar dari terapi ini membantu klien dalam membuat keputusan-keputusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Sasaran mendorong klien agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh keputusan-keputusan dini mengenai posisi hidupnya terhadap cara-cara hidup yang mandul dan deterministik. Intinya adalah menggantikan gaya hidup yang ditandai oleh peranan-peranan permainan yang induktif dan oleh skenario-skenario hidup yang mengarahkan diri dengan gaya hidup otonom yang ditandai oleh kesadaran, spontanitas, dan keakraban. Peran terapis membantu klien dalam menemukan kondisi-kondisi masa lampau yang merugikan dan menyebabkan klien membuat keputusan-keputusan dini tertentu, memungut rencana-rencana hidup, dan mengembangkan strategi-strategi yang telah digunakan untuk menghadapi orang lain yang sekarang barangkali ingin
mempertimbangkannya, membantu memperoleh kesadaran yang lebih realitas dan mencari alternatif-alternatif guna menjalani kehidupan yang lebih otonom, membantu agar klien memperoleh perangkat yang diperlukan bagi perubahan, mendorong dan pelajari klien agar lebih mempercayai ego orang dewasanya sendiri ketimbang ego orang dewasa terapis dalam membantu keputusan-keputusan lamanya dan dalam membuat putusan-putusan baru. Teknik-teknik terapi, analisis struktural klien dan beberapa mengenai ketiga perwakilan egonya ini. Ini dapat membantu klien untuk mengubah pola-pola yang dirasakan dapat menghambat dan membantu klien untuk menemukan perwakilan ego yang dianggap sebagai landasan tingkah lakunya, sehingga dapat memilih pilihan metode didaktik. Terapi ini menekankan pada domain kognitif. Prosedur belajar mengajar menjadi prosedur dasar dalam terapi ini. Analisis transaksional, penjabaran dari yang dilakukan orang-orang terhadap satu sama lain, sesuatu yang terjadi di antara orang-orang yang melibatkan suatu transaksional di antara perwakilan ego yang mereka, di mana saat pesan disampaikan diharapkan ada respon. Prosedur terapi, analisis transaksional pada dasarnya adalah suatu penjabaran atas apa yang dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang terhadap satu sama lain. Ada 3 tipe transaksi: komplementer, menyilang, dan terselubung. Transaksi komplementer terjadi apabila suatu pesan yang disampaikan oleh suatu perwakilan ego, seseorang memperoleh respon yang diperkirakan dari perwakilan ego seseorang yang lainnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.